14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Terima kasih ya, thank you Olin sama Damar. Tuhan berkati. Jadi posisi kita akhirnya kan diajak untuk lebih bersyukur. PPT boleh ikutin khotbah saya. Jadi kalau don't take things for granted, saya mau teman-teman kita bersyukur. Be grateful. 2 orang deh, ya. Siapa yang Maria udah bisa kembali belum ini? Ada Maria? Hadir. Iya, puji Tuhan. Kalian berdua deh, sharing dikit aja di awal khotbah ini. Grateful kalian sampai dengan ya pandemi masih ya teman-teman semua ya. Bencana lagi, terus bahkan berita terakhir kan kemarin katanya ada varian baru lagi, ada COVID-19 ini bermutasi lagi, bahkan udah masuk Indonesia. Tapi kita diajar dan diajak oleh firman Tuhan hari ini untuk bersyukur, untuk berterima kasih, grateful sama Tuhan. Kira-kira Maria sama Bagas gitu ya, gratefulnya apa kalau sekarang? Sampai sekarang masih diberi sehat sih. Terus sama udah bisa ngejalanin beberapa semester di kuliah ini dengan baik sih. Walaupun agak kecil Mas suara. Iya. Nyun sewu. Kalau dari aku Ya. sebenarnya bersyukur karena masih sampai sekarang masih diberikan sehat. Terus beberapa semester ini kan kuliah dari rumah ya. Terus jadi walaupun agak susah, tapi bersyukur masih bisa ngelewatin dengan hasil yang cukup memuaskan. Ya. Maria? Kalau aku sama sih kayak Bagas. Masih bisa dikasih nafas, masih bisa sehat, masih bisa menjalani aktivitas dengan baik walaupun di rumah. Ya. Oke. TOP ya. Jadi saya yakin teman-teman juga begitu. Nah, ini yang menjadi poin kita kan. Kalau boleh kita bikin ini jadi poin pertama, bahwa percayalah Dia, Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Kalau enggak kan nggak bisa teman-teman. Kita ngadapin musuh yang tidak kelihatan. Ini bukan soal kuasa jahat saja, tapi menurut medis ya teman-teman yang ahli-ahli lab gitu ya, ahli-ahli kimia dan apa, itu ukurannya dari virusnya virus 19 COVID-19 ini 0,1 mikron teman-teman. Kalau nggak salah ya, 0,1 mikron. Mikron itu kalau nggak salah, mungkin ada yang lebih jago, tentu ya bisa bantu saya nanti. Itu sepersejuta meter, 1 mikron. Ini 0,1 mikron. Jadi benar-benar nggak bisa, nggak kasat mata, nggak kelihatan oleh mata kita. Ya, jadi kalau bukan Tuhan yang jaga kita, kalau bukan Tuhan yang sembuhkan kita, kalau bukan Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan urapan Roh Kudus yang memulihkan kita, maka tidak bisa kita
seperti sekarang. Juga jangan teman-teman untuk jatuh di dalam menghakimi. Ini penting, ya. Apalagi melihat bahwa kehidupan sekarang ini, karena dosa, karena hukuman. Lalu yang terpapar misalnya ya, sekali lagi karena kita di masa pandemi, ini hukuman. Tidak ya teman-teman. Begitu juga soal ekonomi. Waduh, pergumulan ekonomi sekarang berat. Ya, jadi kita memang sekarang justru bukan makin jauh dari Tuhan, harusnya makin ditarik lebih dekat sama Tuhan, makin takut sama Tuhan, makin mengatakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kayak lagu tadi yang pertama tuh ya, Maria ya, bagus sekali pilihannya. Kami memerlukan-Mu Tuhan, kami membutuhkan-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami jalan sendiri. Nah, kalau ini bisa, coba sekarang saya mau kita ulangi ayat yang 17. Coba buka Alkitab, kasih note juga di aplikasimu, di depan ini juga ada. Sebab Allah, perhatikan ini, mengutus anaknya. Jadi kata anak itu kuat banget kan buat kita anak-anak muda. Ya kan? Kita kan di peralihan, kayak di jembatan ya. Ya, kalau jembatan itu kan kecil, pendek, gitu kan, selalu pendek, tapi penting banget. Bener nggak teman-teman? Menghubungkan dua titik. Ya kan? Nah, kalimat anaknya ini saya mau ajak untuk refleksi gini. Teman-teman usia muda, kita itu sebagai anak orang tua kita, papa mama, ayah ibu kita ya, atau kita murid di kuliah atau di sekolah kita ya, sebagai siswa atau mahasiswi juga. Tapi kan sebagai anak Tuhan, saya mau perhatikan. Kita sekarang beralih sebetulnya harus dari titik A ke titik B. A itu ya adalah proses untuk kita lebih naik tinggi, lebih berhikmat, dan lebih takut, lebih kuat berhubungan dengan Tuhan, lebih intim. Ya. Nah, masanya pendek, teman-teman. Ini masa pandemi ini jembatan. Kalau nggak digunakan bisa jatuh dengan baik. Betul? Kalau nggak digunakan dengan baik, kita bisa jatuh. Tapi kalau kita gunakan dengan baik, maka ada begitu banyak pemulihan, ada begitu banyak hikmat, ada begitu banyak ajaran yang dari Tuhan. Nah, ini maksudnya dengan tematik kita saat ini. Saya terusin dulu. Ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Jadi Tuhan Yesus itu adalah jembatan itu sendiri. Bisa dimaknai sekarang, teman-teman. Jadi, kan karena dosa, hubungan kita terputus sama Tuhan. Ya kan? Karena kesalahan-kesalahan, kalau dalam bahasa Alkitab lebih ekstrim, kenajisan kita kan terputus. Kita udah nggak layak sebetulnya terima keselamatan itu, bahkan kehidupan ini. Tapi Tuhan jadi jembatan. Allah dalam dirinya sendiri mengutus anaknya. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Untuk jadi jembatan itu. Untuk nyambungin kita kembali terhadap grace itu. Rahmat, anugerah, keselamatan. Saya terusin. Melainkan, makanya ditulis katanya di sini, untuk menyelamatkannya. Jadi karena sayang. Ya, karena cinta. Karena kasihnya Tuhan. Ya, Dia menyelamatkan kita. Nah, yang kedua, oleh karenanya, yuk respons yuk. Jangan cuman ya udah, pokoknya saya percaya, saya kan orang gereja, saya anak Tuhan. Sehari-hari ini kita diajarin kan teman-teman bahwa gereja itu bukan gedungnya belaka. Bener nggak? Iya. Tapi apa? Hatimu, rasionalmu, perkataanmu, chatmu, ya kan? SMS-mu, emailmu, perbuatanmu, video call-mu, TikTok-mu, ya kan? Iya, semua itu harus merupakan respons kita atas kasih karunia Tuhan yang murni itu, yang luar biasa tadi. Teman-teman, saya mau nyanyi sedikit. Boleh ya? Tapi ini lagu ciptaan saya yang terbaru. Nanti lihat saja di YouTube channel saya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi berkat. Saya akan nyanyikan dengan adik kita nanti, Diano, yang suka nge-rap itu ya. Tahu ya teman-teman, dari wilayah Tebet.
Ini bocoran dikit nih buat KNM. Tapi lagu ini pas waktu saya terima tema dari Maria, dari tim KNM, puji Tuhan, cocok banget. Jadi kita itu, teman-teman, dibayarnya dengan darah. Dibayarnya dengan kematian. Ya. Lagunya kayak gini, teman-teman. Izinkan saya dan biarlah ini menjadi refleksi kita bersama. Judulnya Oleh Darah Yesus. Oleh darah Yesus disalib, dosaku ditebus karena kasih. Oleh darah Yesus disalib, dosamu ditebus, diselamatkan. Kematian termulia, termulia, kerapuhan kami Kau ganti kehidupan. Ya, segitu ya. Darah Yesus itu yang menyelamatkan kita, teman-teman. Nyawa. Saya beberapa hari kemarin itu donor darah, namanya donor darah aperesis. Bukan donor darah merah sekedar biasa, tapi donor darah aperesis. Aperesis itu donor darah trombosit, teman-teman. Biasanya untuk para penderita kanker. Saya juga baru tahu. Bukan udah tahu, udah ngerti. Enggak, ini juga baru. Di dunia medis juga baru. Tapi pada satu hari, teman-teman, izinkan saya share, ini soal refleksi kita, soal darah, soal hal yang nggak main-main ini. Itu saya ditelepon. Pak Pendeta bersediakah mau mendonor aferesis gitu ya. Terus saya dijelasin gitu. Rupanya satu kantong trombosit itu sama dengan 10 kantong darah merah. Jadi bayangin, darah merah aja udah begitu penting. Singkatnya saya mendonor. Tapi yang saya mau katakan gini teman-teman. Itu dilakukan di bank darah Rumah Sakit Darmais. Tahu ya, Darmais itu untuk rumah sakit apa tadi saya sebut ya, kanker itu ya. Teman-teman, mungkin ini juga fenomena di rumah sakit, banyak rumah sakit yang lain, tapi khususnya Darmais. Itu lobbynya aja teman-teman. Itu dipasang tenda panjang sampai dengan parkiran. Itu orang ngantri. Pada pakai kursi roda, ada yang didorong dengan bahkan di atas tempat yang tempat tidur dorong itu. Saya mau mengatakan bahwa kita pasti bisa melakukan sesuatu. Apalagi dalam masa-masa memaknai akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Yuk, proaktif mengasihi. Proaktif mencintai. Proaktif untuk menyayangi. Udah nggak zaman lagi deh yang namanya apalagi menghakimi, apalagi ngebully. Saya rasa setuju ya teman-teman ya. Sekarang waktunya untuk merespons
cinta kasih Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, dari yang paling sederhana pakai aku, Tuhan. Teman-teman pasti dikasih talenta. Teman-teman pasti dikasih kekuatan. Tadi Maria sama Bagas minimal katanya kan gitu ya. Kita bersyukur udah dikasih kesehatan. Pasti ada maksud Tuhan. Pasti. Jadi apalagi usia muda kalian. Jadi proaktif, marilah proaktif untuk mengasihi orang lain. Dan teman-teman selalu ada tawaran itu dari Tuhan. Ini yang ketiga. Pasti ada kesempatan. Coba dimulai ibadah hari ini, menjalani pandemi ini, bahkan di tengah sekali lagi bencana. Kita nggak tahu sampai kapan pandemi, tapi mulai ibadah ini, mari jadi anak-anak muda Tuhan yang lebih peka gitu ya teman-teman. Oh ini kesempatan untuk aku melayani nih. Ini kesempatan untuk aku bikin orang lain tersenyum nih. Oh ini yang Tuhan kasih kesempatan untuk aku bikin orang tuaku, kakak adikku lebih berbahagia. Oh ini kesempatan untuk aku lebih peduli, lebih berbagi. Sekali lagi teman-teman dari hal-hal yang sederhana. Timotius, ingat ya Timotius ya teman-teman, itu muridnya Rasul Paulus. Ini satu ayat yang mendukung. 1 Timotius 4 ayat 12. Rasul Paulus kirim surat kepada muridnya ini, kepada anak rohani, kalau Paulus bilang, Rasul Paulus, dia adalah muridku, anak rohaniku. Timotius masih muda, dibilang begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ayat ini kita kenal banget kan? Tapi setelah titik ini kuat sekali, perhatiin. Jadilah, apa teman-teman? Teladan. Jadi di mata Tuhan, mau lu tua, mau lu muda, mau laki-laki, mau perempuan, sama. Sebetulnya kita sama berdosa, tapi kita sama-sama disayang, dicintai oleh Tuhan. Ya, saya terusin. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa teman-teman? Yes, perkataanmu dalam apa teman-teman? Iya, tingkah lakumu dalam harus berasal dari kasih, dalam apalagi kesetiaan. Waduh, ini mahal banget ya untuk setia ini pada Tuhan, pada sesama, pada pasangan juga ya, pada kuliahmu, pada pekerjaanmu, dan dalam, wah ini juga berat, kesucianmu. Ya, hidup akan terus berubah, teman-teman. Usia kalian juga akan nambah terus. Ya kan? Saya udah tua. Saya nih Pendeta Lusindo. Gaya-gayanya ya sok muda. Karena bergaul sama anak-anak muda Nehemia dan remaja Nehemia. Ini benar, cius. Tapi usia cepat. Ya, kadangkala saya nggak ngerasa, oh ya, aku udah mau 50 ya, gitu. Bisa ngerti ya, teman-teman. Nah, teman-teman yang sekarang sedang menjalani masa-masa emas, life can change, ya. Semua berubah. Cepat banget. Instan. Don't take anything or anyone for granted today. Jangan, kalau bahasa Jawa ada tuh teman-teman bagus banget istilah ngegampangke. Bener ya? Tahu ya teman-teman ya? Itu bagus banget. Jangan gampangin dah gitu. Respon cinta kasih Tuhan, respect sama keluarga, sama orang tua, kakak adik, respect sama dosen, sama guru, hargai orang lain. Sebelum kita ke ayat terakhir, kita akan kembali ke laptop, kembali ke Yohanes 3 ya teman-teman. Saya kemarin lewat di daerah Tanah Kusir, mau pulang ke rumah nih teman-teman. Terus lewat di depan saya, itu tukang gojek, tapi kali nggak narik, karena dia sedang gendong bayinya, dan kayaknya bayinya sedang sakit, kayaknya mau diantar ke rumah sakit. Jadi gini, si bapak itu pakai jaket Gojeknya, saya sebut merek nggak apa-apa ya, ojek online-nya itu, ya. Tapi dia lagi peluk anaknya itu sambil bawa motor. Terus anaknya itu kayak sakit karena anaknya itu kayak dipakai apa topi itu ya, bayi itu, sama dipakein kaos kaki sama baju anget. Terus kayak buru-buru gitu. Itu glimpse aja teman-teman. Lewat di depan saya tuh
sedikit cepat gitu aja, set gitu. Tapi saya langsung, oh Tuhan, saya langsung berhenti sebentar di pinggir jalan. Saya bilang Tuhan, Engkau mengajar aku, Engkau menggendong kami. Bisa ngerti ya maksud saya teman-teman ya. Jadi fenomena apapun yang Engkau lihat, Engkau alami, kejadian apapun, berita yang Kau dengar, atau apapun, tangkap itu, jangan anggap remeh, hargai seluruh hidupmu, dan balikan itu sebagai ucapan syukur dan komit sama Tuhan. Tuhan, aku mau lebih lagi dengan perbuatan-perbuatanku menyenangkan hatimu dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Ayat 21. Saya ajak bareng-bareng aja. Ya, di mute aja. Yohanes 3, ayat 21 dari kata-kata yang ini. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Mari Tuhan selalu kasih kesempatan untuk Anda dan saya mengenal dan memperkenalkan. Sekali lagi, mengenal dan memperkenalkan. Sekali lagi, Tuhan selalu kasih kesempatan mengenal, bukan hanya tahu ya teman-teman. Mengenal, tetapi ingat, di satu kelas kita jadi murid, satu kelas kehidupan kita jadi murid, tapi di satu kelas kehidupan yang lain, dengan tema ini, kita harus siap juga jadi guru bagi orang lain. Mengenal dan memperkenalkan, kalau bahasa Yohanes tadi, terang kasihnya. Menutup khotbah ini, saat teduh, saya mau baik yang Zoom, atau khususnya teman-teman semua yang YouTube bisa ketik di komen, gitu ya. Yang Zoom bisa ketik di YouTube juga, atau di chat juga nggak apa-apa, atau di WA grup kalian, pemuda. Bisa ya? Bisa ya, Maria? Nggak apa-apa gitu ya? Apa yang kalian dapat? Supaya kita saling menguatkan. Ketik sekarang, deketin laptopmu, deketin handphonemu lebih lagi, kasih semangat bagi orang lain untuk kita betul-betul lebih lagi mempertanggungjawabkan berkat dan kasih sayang Tuhan, khususnya keselamatan darah Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Amin.